Ada 5 penyebab tim まずは目 nasional 標は、timnas アジアカッ Indonesia プ優 kalah 勝ということで、0-6 dari timnas 戦 Jepang いたい yang と menarik 思いま untuk す。dibahas. 去年、ワールド Ya, カップをやっ Garuda た baru 地 saja で、takluk setengah lusin gol di matchday pamungkas grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pada Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025 malam WIB. Bermain di Stadion Suita, Osaka, Jepang, gawang timnas Indonesia dibobol oleh Daichi Kamada, 15, 45+6 Takefusa Kubo, 19 Ryoya Morishita, 55, Suto Machino, 58, dan Mao Hosoya, 80. Lantas apa yang salah hingga timnas Indonesia yang di dua laga sebelumnya tak pernah kebobolan, justru dihajar habis-habisan oleh Samurai Biru julukan timnas Jepang? Berikut 5 penyebab timnas Indonesia kalah 0-6 dari timnas Jepang. 1. Kurangnya koordinasi di lini belakang. Absennya Rizky Ridho di lini belakang nyatanya memberikan lubang yang begitu besar di pertahanan timnas Indonesia. Trio Miss Hilgers, Jay Izes, dan Justin Hubner belum senyetel ketika ada Rizky Ridho di antara Jay dan Justin. Miss Hilgers masih terlihat kesulitan. Ia tampaknya kurang cocok dengan formasi 3 back yang diterapkan di timnas Indonesia. 2. Yance Sayuri kesulitan. Yance Sayuri sejatinya bermain baik, namun ia terus-terusan dieksploitasi oleh para pemain Jepang. Yance pun bermain bukan di posisi utama, yakni sektor kiri. Ia terpaksa diganti ke kanan oleh pelatih Patrick Kluivert karena Kevin Dix dan Yakob Sayuri cedera di babak pertama. Karena bermain di posisi yang bukan aslinya, Yance akhirnya kesulitan. Miss Hilgers beberapa kali mencoba membackup, namun hal tersebut membaut lini pertahanan Garuda semakin rapuh. 3. Jepang main serius. Timnas Jepang bermain lebih serius ketimbang saat kalah 0-1 dari Australia pada tanggal 5 Juni tahun 2025 lalu. Memang, dua laga melawan Australia dan timnas Indonesia tak berpengaruh untuk Jepang yang sudah pasti jadi juara grup C dan lolos ke Piala Dunia 2026. Karena hal itu, pelatih Jepang, Hajime Moriyasu sampai memanggil sejumlah pemain muda dan yang belum pernah debut untuk timnas. Namun, kekalahan dari Australia menjadi pecutan untuk Jepang, sehingga mereka justru bermain serius saat menjamu timnas Indonesia. Memang kami merasa tertekan usai kalah dari Australia. Besok melawan Indonesia, level kami akan terus meningkat, ucap pemain Jepang, Wataru Endo sebelum melawan timnas Indonesia. 4. Perbedaan level. Sejak awal, peluang timnas Indonesia untuk menang dari Jepang memang sangat kecil. Sebab perbedaan level dan kualitas kedua tim sangat jauh. Sebagai perbandingan, timnas Indonesia sebelum bertanding di urutan 116 dunia. Sedangkan Jepang berada di ranking 17 FIFA. Jarak ranking kedua tim bak bumi dan langit. 5. Bukan laga krusial, timnas Indonesia dan Jepang sudah menentukan nasib sebelum berjumpa. Garuda lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, sementara Jepang sudah pasti lolos ke Piala Dunia 2026. Laga tersebut bisa dikatakan bukanlah pertandingan krusial untuk kedua tim. Tak heran jika timnas Indonesia tak bermain terlalu ngotot. Walau Patrick Kluivert mengatakan timnas Indonesia tetap mengincar kemenangan, mereka nyatanya tetap bermain hati-hati. Sebab ada sejumlah pemain yang sudah mengantongi 1 kartu kuning, jika bertambah saat melawan Jepang, maka nama-nama yang terkena kartu kuning itu akan absen di laga perdana babak keempat nanti. Karena itulah timnas Indonesia tampak tak begitu ngotot walau sudah bermain semaksimal mungkin. Laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C, berujung kekalahan untuk timnas Indonesia. Banyak spekulasi bermunculan, kalau timnas Indonesia akan mudah dikalahkan Jepang karena salah satunya soal pertahanan. Ulasan di bawah ini juga bisa menjadi tambahan informasi, atau referensi bacaan yang telah dirangkum dari berbagai sumber. Namun, seusai laga hari ini, 10/6 di Stadion Suita, Osaka, Jepang, timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak 6-0. Sebelum laga berlangsung, dalam konferensi persnya, pelatih Hajime Moriyasu sudah mengatakan pihaknya sadar dan paham kekuatan timnas Indonesia ada di titik mana. Dengan itu, ia menegaskan bahwa Jay Izes selaku kapten timnas Indonesia jadi pusat kekuatan, yang mana berposisi di lini pertahanan timnas Indonesia. Maka dalam pertandingan tadi, sangatlah terlihat gaya main Jepang pressing ke jantung pertahanan timnas Indonesia. Timnas Indonesia merupakan tim sangat solid, tapi menurut saya Kapten Jay Izes inti kunci dari tim itu,
kata Hajime Moriyasu dalam konferensi pers, Senin tanggal 9 Juni tahun 2025. Jay bermain baik di lini belakang. Dan saya ingin para pemain fokus pada gol dan menerobos pertahanan, tambahnya.